Go. Hari Natal sungguh senang, falalalala, lalalala. Mari kita bergembira, falalalala, lalalala. Musik indahnya merdu, falalalalala, memberitakan kabar Natal, falalalalala. Ada adik-adik di rumah. Hai adik-adik, selamat pagi. Wah, gak terasa ya kita sudah mau merayakan Natal. Nah adik-adik, Kak Berta ajak yuk kita nyanyikan lagu yang tadi sama-sama. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Hari Natal sungguh senang, falalalalala. Mari kita bergembira, falalalalala. Musik indahnya merdu, falalalalala. Memberitakan kabar Natal, falalalalala. Yeay. Kita bersyukur ya sama Tuhan, karena Tuhan telah menyertai kita. Sekarang kita sudah mau merayakan Natal. Gak terasa sudah hampir 1 tahun Tuhan menyertai kita. Yuk Kak Berta ajak kita untuk siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau datang beribadah sama Tuhan. Kak Berta ajak kita untuk ambil sikap saat teduh. Saat teduh kita mulai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau menyertai kami hingga saat ini, kami bisa mengikuti ibadah hari ini. Tuhan, Engkau yang berkati waktu ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah puji-pujian kami semuanya hanya untuk memuliakan-Mu saja ya Tuhan. Engkau yang berkati waktu ibadah kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yuk Kak Berta ajak kita semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Karena Tuhan telah lahir bagi kita, mati untuk menebus dosa kita, dan juga bangkit untuk kita semua. Kita mau nyanyi lagu Dia Lahir Untuk Kami. Dengan penuh semangat ya. Dia lahir untuk kami. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami.
Karena Tuhan telah mati untuk menebus dosa kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Yuk Kak Berta ajak kita untuk nyanyi Adalah Sukacita di Hatiku. Dengan penuh semangat ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, kasih Tuhan diam di dalamku. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Kita mau angkat pujian mata kecil ini. Dengan sungguh-sungguh kita mau angkat pujian ini, kita mau memberikan diri kita untuk dipakai memuliakan Tuhan. Walaupun kita masih kecil, kita mau memberikan diri kita. Yuk kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mata kecil ini, mulut kecil ini, kaki kecil ini, dan tangan kecil ini hanya untuk Tuhan. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yuk Kak Berta ajak kita untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa sama Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berkati waktu firman Tuhan kami, biarlah kami dapat mendengarkan dengan baik, kami simpan dalam hati kami,
dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Engkau yang berkati guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau yang berkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan cerita. Wah, sudah mau Natal nih. Udah ada pohon Natal. Hiasannya bagus banget. Iya sih, udah mau Natal. Halo anak-anak sekalian. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Kak Dora coba lihat semuanya. Wow, semuanya pada keren-keren, udah pada siap ibadah ya? Asik. Nah, hari ini Kak Dora akan bercerita kepada anak-anak semuanya. Cerita apa ya? Tapi sebelumnya Kak Dora mau ajak kita semua berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami boleh jumpa kembali. Ini semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh dengan sungguh-sungguh membuka hati kami, membuka pikiran kami, membuka telinga kami untuk menerima firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay. Nah, hari ini Kak Dora mau cerita. Wah, karena sudah tema Natal ya. Pasti anak-anak tahu Kak Dora mau cerita apa. Betul sekali, Kak Dora mau cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tapi sekarang Kak Dora mau tanya. Kak Dora mau tanya dulu nih. Kalau anak-anak lihat bayi nih, coba satu kata untuk menyebut bayi. Oh ya betul, lucu. Apalagi? Nangis. Bener. Ya oke. Apa lagi? Hah? Apa? Lapar. Oh ya oke. Apa lagi? Kecil. Oh iya betul sekali. Ya. Kak Dora hari ini akan cerita tentang bayi yang istimewa. Wow, bayi yang istimewa. Anak-anak pasti sudah tahu siapa bayi itu? Betul sekali, bayi Yesus yang begitu istimewa. Kenapa istimewa Kak Dora? Nah, kita mulai ceritanya ya. Jadi saat sebelum Yesus lahir ke dunia, ada seorang bapak namanya Simeon. Bapak Simeon ini kerjanya di Bait Allah. Seperti sekarang kita sebutnya itu hamba Tuhan. Nah, jadi Bapak Simeon itu kerjanya di Bait Allah. Jauh-jauh sebelum Yesus lahir, Bapak Simeon diberitahu oleh Allah bahwa dia tidak akan mati sebelum bertemu dengan bayi Yesus. Wah, Bapak Simeon lalu mikir, loh kenapa bisa begitu? Lalu Allah berkata, bayi ini adalah bayi yang istimewa. Dia adalah juru selamat, dia adalah penebus. Wah, setelah Pak Simeon tahu tentang kenapa harus menunggu bayi itu, Pak Simeon tidak sabar. Setiap hari dia tunggu, dia lihat di Bait Allah, oh ada bayi. Oh, tapi bukan bayi itu. Dia lihat lagi, oh ada bayi yang datang. Tapi bukan itu. Allah berjanji kepada Bapak Simeon bahwa dia akan melihat bahkan menggendong sang juru selamat itu. Dan Allah juga berjanji loh pada kita. Apa janjinya? Kita lanjut ceritanya dulu. Nah, setelah berhari-hari Pak Simeon menunggu, datanglah Ibu Maria dan Bapak Yusuf membawa bayi Yesus ke Bait Allah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Wah, saat Bapak Yusuf dan Ibu Maria datang membawa bayi Yesus, Bapak Simeon langsung digerakkan oleh Roh Kudus di dalam hatinya. Lalu Bapak Simeon menghampiri mereka. Lalu Bapak Simeon bilang sama Ibu Maria dan Bapak Yusuf, wah, akhirnya aku berjumpa dengan bayi itu. Akhirnya aku berjumpa dengan sang penebus. Akhirnya aku berjumpa dengan sang juru selamat. Wah, lalu Bapak Simeon menggendong bayi Yesus dengan sangat-sangat bahagia. Karena apa?
Karena Allah menepati janjinya. Saking bahagianya anak-anak, Bapak Simeon sampai berkata begini, aku sekarang sudah siap untuk pulang kembali ke rumah Bapa. Aku sudah siap mati. Karena aku sudah melihat sendiri Allah menepati janjinya. Aku melihat sendiri Sang Juru Selamat itu, Sang Penebus itu. Hatiku sangat bahagia, penuh sukacita. Wah, luar biasa. Luar biasa sekali anak-anak sekalian. Nah, tadi kan Kak Dora ada bilang, Allah juga berjanji sama kita. Allah janjinya apa Kak Dora? Allah berjanji bahwa Yesus akan datang kedua kalinya. Oh, kapan Kak Dora? Kak Dora nggak tahu waktunya kapan ya. Tapi kita sebagai anak-anaknya Tuhan, sebagai umat percaya, senantiasa taat dan setia kepada Tuhan sampai Ia datang kedua kalinya untuk jemput kita pulang kembali ke rumahnya. Nah, di hari Natal ini kita kembali memperingati kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Kenapa sih Tuhan Yesus mau lahir untuk kita? Padahal di surga tahtanya begitu mulia, begitu hebat. Kenapa harus lahir ke dunia? Ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Nah, itu alasannya. Itu alasannya Tuhan Yesus tinggalkan tahta di surga, turun ke dalam dunia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa anak-anak. Beroleh hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Itu dia. Tuhan begitu mengasihi kita. Dia mau turun ke dunia, mau hidup bersama-sama dengan manusia. Itu karena besar cintanya bagi kita. Maka dari itu kita mau belajar taat, percaya, dan setia kepada Tuhan. Sampai kapan? Ingat kembali janjinya Allah. Sampai Yesus datang kedua kalinya. Oke? Oke, kita belajar taat, percaya, dan setia kepada Sang Juru Selamat. Sang Penebus yang menebus dosa kita. Dan mengasihi kita dengan luar biasa. Nah, Kak Dora mau ajak kita nyanyikan sebuah lagu. Anak-anak pasti udah tahu lagu ini. Beberapa kali kakak-kakak sekolah minggu sering bawakan. Lagunya begini. Karena begitu besar. Ingat gak lagunya? Ingat ya? Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat anak-anak sekalian, taat, percaya, dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, penebus di dalam hidup kita. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau mau lahir ke dunia dan tinggal bersama-sama dengan manusia. Karena begitu besar cinta dan kasih-Mu bagi setiap manusia. Tuhan, ajar kami untuk taat, percaya, dan setia. Menanti janji-Mu bahwa Engkau akan datang kedua kalinya untuk menjemput kami. Engkau baik Tuhan, sangat teramat baik. Pimpin kami Tuhan, supaya setiap hari
kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Meski kami kecil, kami tahu kami punya Tuhan Yesus yang sangat amat besar. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat Hari Natal anak-anak sekalian, Tuhan Yesus memberkati.